saat ini yang telah ditetapkan terpilih dari Pertama Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-17. Pertama Petrus pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-17 dengan tema yang telah ditetapkan, hidup sebagai hamba Allah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman saat ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, saat pagi hari ini Tuhan boleh dapat mempersatukan kembali kami sebagai anak-anak-Mu untuk kami boleh berada kembali dalam bait-Mu yang suci ini, untuk kami boleh dapat memuliakan Engkau dan mendengarkan akan sabda-Mu. Untuk itu ya Bapa, tibalah saatnya bagi kami untuk kami diperdengarkan lewat kebenaran firman-Mu saat ini. Sebelum kami membaca dan kami merenungkan firman-Mu saat ini ya Bapa, biarlah melalui tuntunan Roh-Mu yang kudus selalu memberkati kami, memampukan kami melalui firman-Mu, supaya ketika apa yang kami dengar dari firman-Mu kami boleh dapat lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati akan ibu pelayan yang akan memberitakan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Demikian bunyi firman Tuhan, peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kekejikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah setiap telinga yang mendengar dan hati yang terbuka bagi firman Allah. Haleluya. Shalom.
kita akan belajar bersama-sama apa yang mesti kita lakukan ketika kita sementara ada dalam suasana merayakan kemerdekaan atau kebebasan. Tema yang ada bagi kita saat ini adalah hidup sebagai hamba Allah. Hidup sebagai hamba Allah. Hamba itu bahasa Yunaninya doulos yang berarti budak. Kelompok orang-orang ini mereka tidak bebas melakukan segala sesuatu sebagaimana yang mereka harapkan. Hidup, benar hidup. Tetapi hak hidup mereka itu ada pada tuannya. Tuan yang menentukan apa yang perlu dia lakukan. Dan hidup menjadi seorang hamba, hidup menjadi seorang budak, itu bukan sebuah tanggung jawab yang mudah. Karena apa? Akan bertentangan dengan apa yang dia mau. Segala sesuatu ditentukan oleh Tuhan. Dia tidak bisa berhak untuk hidupnya sendiri, tetapi ditentukan oleh Tuhannya. Karena itu bukan hal yang mudah. Menjadi hamba Tuhan, manusia bisa hidup melakukan segala sesuatu itu atas kehendak dan atas maunya Tuhan. Dan tentang itu bukan perkara yang mudah. Dengan demikian, Petrus sebagai seorang rasul, dia kasih ingat orang-orang yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia sebagai orang-orang pendatang, bahwa mereka harus melakukan sesuatu yang baik sebagai bagian dari hamba Tuhan. Orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan itu disebut sebagai hamba Tuhan. Dengan demikian, yang perlu mereka lakukan adalah yang pertama, harus bisa menjauhkan diri dari keinginan daging. Keinginan daging itu seperti apa? Iri hati, percabulan, marah, dengki, yang suka menciptakan perpecahan, ada keangkuhan, tidak boleh ada di situ. Yang berikut, harus memiliki cara hidup yang baik. Kemudian tunduk kepada semua lembaga manusia, baik itu kepada raja maupun juga kepada wali-wali yang diutus untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Yang berikut, hidup sebagai orang-orang yang merdeka. Merdeka terhadap apa? Merdeka bebas terhadap dosa dan bisa melakukan segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang benar. Yang berikut, harus bisa menghormati semua orang. Tidak ada pilah-pilah di situ. Menghormati semua orang. Yang berikut, mengasihi saudara. Yang berikut, takut akan Allah. Menghormati semua orang. Itu ditulisan. Kenapa dia memberikan nasihat ini kepada orang-orang yang disebut sebagai pendatang? Dalam bacaan kita ini khususnya di ayat 12 dan ayat 16 memberikan jawaban. Yang pertama itu, supaya apabila ada orang-orang non-Yahudi, ada orang lain yang melihat kamu sebagai orang durjana. Orang durjana itu penjahat. Maka mereka akan melihat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang pendatang yang tadi saya sebutkan itu, mereka melakukan sesuatu yang baik. Sehingga kalau fitnah itu datang dan menyentuh mereka tidak kena. Kenapa? Karena mereka melakukan sesuatu yang baik dan berkenan di mata Allah. Hal yang kedua,
Itu tujuannya. Nah, supaya segala sesuatu yang baik dan benar itu bisa dilakukan, maka sebagai hamba Allah mereka harus melakukan seperti yang tadi saya sebutkan itu. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah, bukan hal yang mudah. Hari ini ketika kita merenungkan apa yang disampaikan oleh Petrus kepada orang-orang pendatang yang ada di Asia Kecil, di Pontus, di Bitinia, itu menjadi pesan yang luar biasa. Kita yang merdeka, kita yang bebas terhadap dosa. Apa yang sudah kita buat sebagai orang-orang Kristen yang mengaku sebagai pengikut Kristus? Apakah kita sudah benar-benar bebas dari dosa? Apakah kita sudah bebas dari hawa nafsunya kita? Ini persoalan. Kita tidak lagi ditindas oleh bangsa-bangsa yang lain, tetapi tantangan, masalah, persoalan silih berganti, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam lingkungan, di dalam sebuah lembaga, itu selalu membuat kita merasa tertekan dan kita tidak bebas, kita belum benar-benar merdeka. Dan dengan demikian tanpa sadar, kita pun perilaku, kita punya sikap hidup, kita pun perkataan selalu membuka ruang untuk orang melihat dan menilai kita. Orang lihat dan nilai hal-hal yang baik ini sedikit sekali. Tapi kalau lihat orang pun salah, orang pun dosa, cepat sekali. Dan karena itu firman ini mengingatkan kita supaya apa? Kalau ada yang fitnah kita, ada yang beromong tidak benar terhadap kita, menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar terhadap kita pun pribadi, maka yang harus dilakukan sebagaimana pesan firman. Pertama, harus bisa menjauhkan diri dari keinginan daging. Hal kecil saja tentang marah, harus bisa menjauhkan diri. Artinya kalau ada persoalan yang nantinya buat kita marah, geser pelan-pelan sudah. Jauh pelan-pelan sudah, jangan tetap ada di situ supaya menimbulkan marah. Kalau nanti ketika sesuatu yang kita lihat itu ternyata akan menimbulkan ada iri hati di dalam diri, berusaha untuk jauh, geser pelan-pelan, jangan dekat. Itu yang dimaksudkan. Supaya apa? Kalau orang berbicara tidak baik tentang kita, kita pun perkataan, kita pun perbuatan menunjukkan bahwa yang dia omong tidak benar seperti apa yang kita buat. Harus bisa membuktikan itu. Yang berikut harus bisa berbuat baik. Berbuat baik ini menghormati orang, menghargai orang, tidak hanya orang-orang yang memiliki sebuah kedudukan, memiliki sebuah jabatan, tetapi kepada semua orang. Tentang hal ini saya punya pengalaman. Saya kadang-kadang menggunakan pakaian yang biasa-biasa saja, celana pendek, baju kaos, untuk jemput anak-anak di sekolah. Dalam kondisi seperti itu, orang tidak lagi menghargai, tidak lagi menghormati kita. Mama geser sedikit dulu, mama geser. Ya, seperti itu. Lalu kebetulan dalam situasi itu ada orang yang kenal saya dan dia bilang, "Salam pendeta." Saya juga bilang, "Salam." "Aduh, mama pendeta kok." "Aduh, minta maaf, tadi beta suruh geser karena beta lewat." Menghargai, menghormati orang hanya karena sebuah jabatan, itu berarti bahwa kita sendiri belum bebas. Kita belum merasakan kebebasan yang berasal dari Allah. Belum benar-benar merdeka bahwa menghargai dan menghormati orang itu bukan hanya karena dia dapat jabatan, bukan hanya
dari dosa. Luputkan kita punya perbuatan-perbuatan itu untuk kita tidak lagi terjerumus ke dalam. Jangan sampai kita bebas dan tidak dijajah lagi orang-orang lain, tetapi kita punya perbuatan menjajah kita sendiri sendiri, menjajah orang lain, sehingga apa? Tidak tercipta damai sejahtera, tidak lagi tercipta sukacita di dalam. Itu yang dimaksudkan oleh Petrus, bahwa harus bisa menjauhkan diri dari keinginan daging untuk berjuang melawan jiwa roh. Keinginan roh itu dia mau untuk ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebahagiaan. Dia bertentangan dengan keinginan daging yang tadinya ada marah, ada iri hati, ada dengki dan sebagainya, yang suka menciptakan konflik. Itu dia keinginan. Harus bisa menjauhkan. Yang berikut, harus bisa takut akan Allah. Takut akan Allah berarti melakukan segala sesuatu yang dia mau dalam kehidupan hidup. Tujuan supaya apa? Sekali lagi firman bilang, supaya kalau orang fitnah kita, orang menyebarkan segala sesuatu yang tidak benar terhadap kita, semua perbuatan kita menunjukkan bahwa perkataan itu tidak benar. Sekiranya dengan firman Tuhan ini kita belajar untuk menemukan bahwa hidup sebagai hamba Tuhan itu bukan pekerjaan yang mudah. Kita bebas untuk menjalani segala sesuatu, tetapi dengan ketentuan, melakukan segala sesuatu yang baik dan benar dalam pandangan mata Tuhan. Ada saat di mana kemerdekaan atau kebebasan yang kita miliki itu kadang-kadang melukai orang lain. Maka kita sendiri pun harus sadar, beta bahasa ini betul buat dia merdeka, dia bebas, kok dia tertekan. Beta punya sikap hidup ini buat dia nyaman untuk dekat dengan beta, atau buat dia untuk semakin jauh dan tidak boleh dekat lagi dengan beta. Apa yang kita lakukan akan menunjukkan apakah kita ini hamba Tuhan atau hamba manusia. Kalau hamba manusia diperintah apa kita dengar? Diam, dengar, dan ikut. Supaya apa? Buat dia senang, buat dia bahagia. Apa yang kita minta, dia kasih. Ini sekarang di musim kok. Sekarang di musim sudah ini kok. Buat baik dengan orang karena tujuan supaya bisa dapat A, B, C. Saya berharap melalui firman ini, lakukan apa yang baik dan benar karena kita hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan hanya karena dia pendeta, penatua, dia tidak, tapi kita semua yang mengaku percaya kepada Tuhan, kita adalah hamba Tuhan. Karena itu lakukanlah segala sesuatu seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita, pemilik hidup kita. Dan dengan demikian, kalau kita menjalani hidup dan kita tertekan, hidup di bawah persoalan yang membuat kita tidak lagi bisa bebas untuk menjalani ini hidup, sakit, penyakit, penderitaan yang membuat kita tidak bebas untuk melakukan segala sesuatu, maka dia pemilik hidup akan membawa kita untuk keluar dari penderitaan itu supaya kita bebas karena kasih dan anugerah Tuhan.